Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok komunikasi politik yang akan menjelaskan tema tentang komunikasi politik yang terjadi di KPK dan bagaimana posisi pemerintah. Sebelumnya di dalam kelompok kami ada M. Irsanul Hikam dan juga saya Fikri Ferdiansyah Zulkarnain. Lanjut, di dalam komunikasi politik ada komunikasi, yaitu komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi merupakan hal yang penting bagi manusia pada umumnya. Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dan juga komunikasi adalah hal yang dilakukan manusia setiap harinya. Manusia berkomunikasi lewat lisan, tulisan, perilaku, dan juga gambar. Selanjutnya ada politik yang akan dijelaskan oleh Emir Sanul Hikam. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara, termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan, diperlukan adanya kekuatan yang seimbang sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan masyarakat atau negara. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fikri. Ya, terima kasih. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dan intinya itu adalah dengan pengertian ini komunikasi politik bisa juga dibilang sebagai sebuah ilmu terapan dan bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagaimana komunikasi antara yang memerintah dan yang diperintah. Komunikasi politik bukan hanya simbol-simbol bahasa, tetapi juga bahasa tubuh dan tindakan-tindakan politik seperti boikot, protes, dan juga unjuk rasa. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Emir Sanul Hikam. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini ada contoh kasus. KPK berhentikan 56 pegawai yang tak lolos TWK per 30 September 2021. Komunikasi politik yang terjadi di KPK ialah pemberhentian 56 pegawai yang tidak lolos dalam TWK atau tes wawasan kebangsaan. Sebelumnya, TWK adalah tes yang akan menguji seberapa dalam pengetahuan pelamar mengenai kebangsaan Indonesia. Tes itu terdiri atas soal seputar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana posisi pemerintah dalam menyikapi konflik yang terjadi pada kasus tersebut? Menurut kami, Presiden tidak perlu ikut mengambil andil dalam permasalahan TWK KPK tersebut yang dikarenakan dalam institusi atau lembaga mempunyai struktural yang dimana struktural tersebut sudah pasti mempunyai ketua dan wakil ketua beserta jajaran yang berwenang dalam menyelesaikan kasus TWK KPK tersebut. Peran ketua dan wakil ketua harus bisa menyelesaikan pokok permasalahan internal tersebut dan tidak harus serta-merta semua persoalan ditangani oleh pemerintah. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.